Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Bersaksi kita dengan sesungguh hati bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim jami'an. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan dengan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, duyufur rahman, para sahabat rumah Allah al-ikhlas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan rahmat, izzah, kemuliaan kepada antum semuanya yang pagi ini berada di dalam rumah Allah al-ikhlas. Kita akan melanjutkan kaji kita masih di dalam pembahasan mafasidus syirki. Masih berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kesyirikan dan wa'adraruhu, dan bahaya-bahaya yang dimunculkan akibat kesyirikan. Pada poin yang keempat, silakan untuk dilihat poin yang ketiga. Ada 7 maaf. Kita poin yang ketiga sekarang. Silakan untuk dilihat
Lihat, ini mic-nya yang begini, kadang-kala muncul, kadang-kala enggak. Taib. Bismillah. Poin yang ketiga, asyirku dzulmun azimun. Bahayanya dan kerusakan yang diakibatkan oleh kesyirikan adalah syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Nomor 3 itu, syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Kemungkaran, perbuatan yang sangat paling mungkar di antara perbuatan mungkar yang ada. Dijelaskan oleh penulis kitab bahwa kesyirikan adalah zulmun lil haqiqah. Kesyirikan adalah kezaliman terhadap kebenaran. Kemudian li'anna a'zamal haqa'iqi, bahwa kebenaran yang paling agung adalah la ilaha illallah. Kebenaran yang paling besar adalah kalimat la ilaha illallah, karena semua bermuara dari itu, yang artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah semata. Itu arti dari la ilaha illallah. Wala rabba ghairuhu. Tidak ada Tuhan Rabb yang mencipta. Ingat makna Rabb. Rabb itu diartikan oleh, ada 3 pandangan, ana tunjukkan. Rabb diartikan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala memberikan makna Rabb. Rabb adalah dzur-rububiyah, ala khalqihi ajma'ina khalaqan wa malakan wa tasarrufan wa tadbiran. Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah terhadap seluruh makhluknya. Ana ulang, Rabb adalah, ini definisi yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak, yang antum insyaallah pernah dengar nama ini. Beliau adalah salah satu dosen dari beliau Ustadz Firanda Andirja, ataupun Ustadz, mereka yang mengambil gelar doktor di UIM adalah beliau ini untuk gurunya. Anak ulang, dia banyak buku itu, salah satunya Mukhtasar Al-Asma'ul Husna atau Fiqih Al-Asma'ul Husna. Anak ulang,
Rabb adalah, karena kata Rabb ini sering kita baca. Pertama kita menemukan kata Rabb itu dalam surat Al-Fatihah, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil, gitu. Kemudian setelah surat Al-Fatihah ayat yang kedua, kita menemukan kata Rabb lagi di surat Al-Baqarah ayatnya 21. Ya ayyuhan nasu'budu rabba, gitu. Siapa itu Rabb? Rabb adalah dzur-rububiyah ala khalqihi ajma'ina khalaqan wa malakan wa tasarrufan wa tadbiran. Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah terhadap seluruh makhluknya. Bentuk rububiyahnya Allah adalah menciptakan, memiliki. Jadi sebagai owner itu memiliki. Kemudian tasarruf, berbuat sekehendak dia. Berbuat semau dia. Gak ada yang bisa melarang. Dan zat yang mengatur, itu Rabb. Jadi ketika orang mukmin muslim mengatakan Rabb, berarti maksudnya adalah Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau salah seorang di antara mufassir yang ada. Makna Rabb adalah huwa al-murabbi jami'al alamin. Rabb adalah yang mentarbiyah, yang memelihara seluruh alam semesta. Jadi tidak sektoral, tetapi seluruh jami'al alamin. Dia adalah yang mentarbiyah, memelihara seluruh alam semesta. Wa in'amuhu alaihim bin ni'amil azimati. Rabb adalah zat yang memberikan nikmat kepada mereka seluruh alam dengan nikmat yang agung. Itu Rabb. Kemudian yang ketiga, menurut Syekh Utsaimin, ini salah seorang dari muridnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan pengertian tentang Rabb. Siapa Rabb itu? Man ijtama'a fihi thalathatu awsafin. Rabb adalah zat yang padanya terkumpul 3 sifat. Man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Zat yang terkumpul di dalamnya 3 sifat. Sifat yang pertama adalah Al-Khaliqu, yang mencipta.
itu Rabb. Kalau tidak mencipta bukan Rabb. Kemudian Al-Maliku, yang menguasai. Kalau tidak menguasai bukan Rabb. Yang ketiga Al-Mudabbiru. Rabb adalah yang mengatur. Kaitannya dengan apa? Dengan al-alamin, seluruh alam. Jadi kalau kaitannya tadi dengan tiga sifat, pencipta, penguasa, pengatur, adalah untuk seluruh alam, enggak nanggung-nanggung. Itulah Rabb. Sementara tadi dijelaskan oleh penulis kitab, wala rabba ghairuhu wala hukma siwahu, tidak ada Rabb selain dia semata. Itu makna la ilaha illallah. Wala hukma siwahu, tidak ada penguasa selain dia semata. Koma, walakin, akan tetapi, al-musyriku, orang yang musyrik, ittakhadha ghairallahi ilahan. Akan tetapi, selain orang musyrik, akan tetapi orang musyrik menjadikan selain Allah Tuhan. Al-ilah maknanya sesembahan. Akan tetapi orang musyrik menjadikan selain Allah sesembahan, karena makna ilah adalah yang diibadahi. Jangan pelan-pelan, jadi biar jenengan nanti faham betul, tidak gagal faham. Makna ilah itu yang diibadahi. Makna Rabb yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian adalah wabtagha hukman, dan orang musyrik menjadikan penguasa selain dari Allah Ta'ala. Wasyirku dzulmun lin nafsi, kesirikan itu kedzaliman dalam diri. Kesyirikan itu mendolimi jiwa. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu batinnya rusak, jiwanya rapuh. Wasyirku dzulmun lin nafsi, kesyirikan itu mendolimi jiwa. Kenapa tadi saya katakan rapuh, jiwanya enggak jelas? Li'annal musyrika, karena orang yang musyrik, ja'ala nafsahu, dia menjadikan dirinya abdan li makhlukin. Karena orang yang musyrik menjadikan dirinya budak bagi makhluk. Padahal kita sebutannya Abdullah, budaknya Allah kita ini. Kalau orang musyrik
budaknya makhluk. Abdus syajarah, budak pohon. Kalau yang disembah pohon. Kalau yang disembah penguasa, abdul hukama. Kalau yang disembah penguasa. Kalau yang disembah harta, abdul, ngabdul mal gitu. Aku pakai A ya, jangan nga ya. Abdul mal, hambanya harta. Itu musyrik, jiwanya rusak, rapuh. Kenapa? Karena dia ja'ala nafsahu abdan li makhlukin. Karena dia menjadikan dirinya menjadi hamba atau budak bagi makhluk. Audunahu, atau bahkan yang lebih rendah dari makhluk yang namanya manusia. Lebih rendah dari itu. Saya ambilkan contoh. Tadi pagi itu saya kajian kitab Al-Adabul Mufrad, kitabnya Imam Bukhari. Nomor hadis yang kami pelajari, yang kami ajarkan tadi pagi, Al-Adabul Mufrad nomor 49. Nomor 49 itu berbicara tentang silaturahim. Amalan yang bisa mengantarkan ke surga dan menjauhkan neraka ada 4. 1. Ibadah tanpa syirik. 2. Menunaikan sholat. 3. Peduli dengan zakat, sedekah. Yang keempat, silaturahim. Gitu. Salah satunya adalah beribadah dengan tidak menyekutukan. Gitu. Contoh yang paling gampang. Dan ini meracuni pemikiran orang Islam. Kalau lewat terowongan Casablanca dulu sebelum ngaji, kok ketawa loh jenengan loh, aku belum selesai ya. Dulu sebelum ngaji, ketika lewat terowongan yang katanya Casablanca, naik mobil, apa yang dilakukan? Tuh, pada pengalaman kan, ada yang bilang hidupin lampu, ada yang bilang ngedip, ada yang bilang klakson. Kayak pengalaman semuanya deh. Itu artinya berarti sudah gak jelas jiwanya. Coba mau bela diri apa kok bilang jelas? Yang diklakson sopo? Kan gitu tak? Kecuali depan ada mobil. Yang mobil itu maaf menghalangi, ya boleh diklakson toh. Kecuali depan ada motor, kemudian diklakson, ya wajar, karena ingin mendahului. Ini nggak ada siapa-siapa loh, kok diklakson tuh kira-kira klakson siapa? Kan gitu. Ada lagi, ini kan sudah meracuni jiwa ini, hati. Contoh, lewat kuburan, jalan kaki, kira-kira apa yang dilakukan dulu sebelum ngaji? Begini, permisi mbah, kan gitu toh? Coba, yang dipermisiin siapa? Kecuali ada orang duduk di situ, kemudian kita lewat bilang permisi pak, nah itu boleh, wong karena di depannya ada orang duduk. Ini contoh kecil aja, gitu loh, kan lebih rendah. Terus, perhatikan, lanjut. Wa qad khalaqahu Allahu hurran. Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang namanya manusia, itu makhluk yang merdeka. Wa qad khalaqahu Allahu hurran. Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, itu makhluk yang merdeka. Wasyirku dzulmun lil ghair. Kesyirikan itu sejatinya adalah melakukan kedoliman kepada yang lain. Tidak hanya maaf,
Tidak hanya orang lain, diri kita pun telah didolimi. Karena apa? Makna dolim adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kesyirikan itu mendolimi yang lain, yang mestinya tidak diperlakukan seperti itu, diperlakukan. Contoh, orang mati itu mestinya kita doakan, tapi kemudian dijadikan media sebagai perantara. Bahasa Arabnya tawasul. Orang Jawa ditambahi an menjadi ngono. Lah ya, orang meninggal mestinya didoakan, tetapi kemudian dijadikan media sebagai perantara. Berarti dolim sama orang meninggal. Makanya kalau makna dolim itu diartikan bahwa menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, makanya Adam dan Hawa pernah berdoa. Kenapa? Mereka berdua pernah mendolimi dirinya masing-masing. Maka doanya Rabbana dolamna. Gitu. Dolim itu, syirik itu mendolimi yang lain. Yang mestinya orang meninggal didoakan, dijadikan perantara. Yang mestinya laut itu dipandang indah, kemudian dijadikan perantara. Pohon itu adalah untuk dilihat, dinikmati, dijaga, dijadikan perantara. Dan masih banyak lagi. Ini kan berarti menganiaya yang lain. Kedzaliman. Nanti saya tunjukkan dahsyatnya, bahayanya, yang gak nanggung-nanggung nanti di ending. Lanjut, li'annal musyrika billahi ta'ala qad dzalamahu. Kalau tadi batasannya zalim itu menganiaya yang lain, sekarang sama, asyirku billahi qad dzalamahu, bahwa orang yang menyekutukan Allah itu zalim sama Allah. Zalim sama Allah, sama Sang Menciptakan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyu dzanbi a'dzam, Rasul, dosa apa paling besar? Kata Rasulullah SAW, jawabannya, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan Allah itu tandingan, sekutu, padahal Dia yang telah menciptakan kamu. Itu namanya tadi kedzaliman. Kalau orang meninggal dijadikan sebagai perantara, berarti zalim sama orang meninggal. Dukun dijadikan sebagai perantara, berarti zalim sama dukun. Gitu. Lah sekarang sama. Kok Allah dijadikan, dibuatkan tandingan, berarti zalim sama Allah. Sementara zalim kepada Allah itu zalim yang terbesar di antara kedzaliman-kedzaliman yang lain. Gitu. Ada dalilnya toh? Halo? Ada surat berapa ya? Nah, tolong Mas jenengan baca terjemahannya. Ngaji di Al-Ikhlas itu harus ada dalil. Tidak boleh hoak. Suratnya 31, ayatnya 13. Yuk. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini dalil, diingat-ingat aja. Jadi kalau nanti tahun 2027 ditanya lagi itu bisa kebuka lagi gitu loh. Ya, dolim adalah kesyirikan atau syirik adalah dolim yang terbesar di antara dolim-dolim yang lain. Lanjut. Li'annal musyrika, bahwa orang yang musyrik haitsu a'tahu minal haq ma laysa lahu. Orang musyrik itu memberikan yang hak kepada makhluknya yang bukan hak makhluk. Perhatikan kata itu bagus. Ma laysa. Orang yang musyrik memberikan sesuatu yang hak kepada makhluk yang pada dasarnya bukan hak dia. Memberikan kebenaran kepada makhluk tapi sejatinya bukan hak dia. Contoh, ibadah kepada makhluk itu kan bukan hak makhluk. Haknya Allah untuk diibadahi. Makanya ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Contoh tadi, doa itu kan hak. Doa itu hak. Ibadah itu hak. Tawasul itu hak. Tapi ketika kepada selain Allah, itu berarti kita telah menempatkan yang bukan pada haknya. Sekarang tak tutup poin ketiga ini dengan ayat yang berbicara tentang kedzaliman. Nanti saya tambahkan dalil, ya. Hadis. Silakan surat 8 ayatnya adalah ayat yang ke-25. Silakan. Enggak. Dan pelan-pelan ya, karena itu terjemahannya hati-hati, biar pelan-pelan. Yuk, monggo. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim. Menimpa orang-orang yang zalim saja. Kan keputuskan, diulang lagi. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Terus. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Perhatikan ya, surat 8 ya, ayat yang ke berapa tadi? 25. Takutlah kamu, gitu, peliharalah dirimu dari azab Allah, siksa Allah yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi siksa itu, azab itu di dunia tidak hanya dirasakan oleh orang yang zalim saja. Sekarang itu tadi bahasa ayat. Saya tunjukkan penjelasan hadis. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jalur dari sahabat Rasul, yaitu Adi bin Amirah radhiyallahu an. Adi bin Amirah radhiyallahu an. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Adi bin Amirah radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Perhatikan. Kata Rasul, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla
la yu'adzibul ammata, Allah tidak mengadab masyarakat umum. Allah tidak mengadab akan masyarakat, menyiksa kalangan umum bi amalil khassati, disebabkan amalan orang tertentu, disebabkan amalan kaum tertentu. Ana ulang, yuk. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengadab atau menyiksa kalangan umum karena perbuatan yang dilakukan oleh kalangan khusus. Hatta yarawul munkara baina dhahranaihim, hingga mereka kalangan umum melihat kemungkaran di depan matanya, hingga kalangan umum melihat kemungkaran di hadapan mereka. Ngerti ya? Saya pelan-pelan gitu. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa, mengadab kalangan umum disebabkan amalan kalangan khusus tertentu, hingga kalangan umum melihat kemungkaran di hadapan mereka. Koma. Wahum qadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkiruhu. Mereka kalangan umum, dalam kurung, mereka kalangan umum mampu untuk mencegahnya. Wahum qadiruna ayyunkiruhu. Mereka kalangan umum mampu untuk mencegahnya, tapi fala yunkiruh, mereka kalangan umum tidak mencegahnya. Bahasa Sundanya cicing, diam. Coba saya ulang. Allah tidak akan menyiksa kalangan umum karena sebab amalan orang tertentu, hingga mereka kalangan umum melihat kemungkaran di hadapannya, mereka mampu untuk mencegahnya, tapi mereka diam, tidak mau mencegahnya. Ngingetin aja tidak mau. Hati mengatakan tidak suka aja tidak mau, malah terkadang dukung. Ini kan yang mengerikan. Terus titik tadi, fa idza fa'alu dzalika adzaballahu al-khassata wal 'ammata. Maka apabila mereka, saya ulang, maka apabila mereka tidak mencegahnya, dalam kurung tidak melakukan, apabila mereka melakukan hal itu, tidak mengubah, diam saja gitu, hati juga setuju, maka Allah akan mengadab kalangan khusus dan kalangan umum, dalam kurung yang menyaksikan. Dan itu real. Jangan diartikan ginilah, ndak elok rasanya. Setiap ada peristiwa, oh itu lempengan bumi bergeser gitu. Ketika aja terjadi gempa, wow itu memang lempengan bumi yang gini. Oh karena adanya
karena adanya erupsi Merapi. Oh karena begini. Ketika ada tsunami, oh karena begini. Tidak dilihat itu semuanya kuasa Allah. Jelas? Jenengan pernah dengar toh kata-kata seperti ini? Tidak ikut makan nangkanya, kena getahnya. Yo, akibat kalangan khusus yang makan nangka, yang lain umum kena getahnya. Padahal nih di dalam Arba'in An-Nawawi, buka nomor hadis 34. Yang punya Google bisa dibuka juga. Arba'in nomornya berapa? 34. Monggo dibaca dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Iya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iya. barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Iya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Sekarang terakhir hadis untuk dicatat. Hadis ini adalah dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hadis jalurnya dari Ummu Salamah, salah seorang dari istri Rasulullah SAW. Beliau berkata, hadis jalur dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Titik 2, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Apabila maksiat nampak dengan jelas dikerjakan oleh umatku, apabila maksiat nampak dengan jelas, bahasanya Pak Mono itu ketok welo-welo, nah, gitu kan ya, benar ya Pak Mono ya? Ya. Apabila maksiat nampak dengan jelas di kalangan umatku, maka Allah, kata Rasul, akan memberikan azabnya dari sisinya secara menyeluruh. Fakultu, maka saya Ummu Salamah radhiyallahu anha kemudian bertanya, ama fihim unasun salihun, ama fihim unasun salihun. Wahai Rasul, bagaimana bila ada di antara mereka orang-orang yang soleh? Rasul, bagaimana kalau di antara mereka ada orang-orang yang soleh? Kata Rasulullah SAW, bala, benar. Qal yusibuhum ma'asaban nas. Kata Rasul, benar, mereka akan kena sebagaimana yang lain kena. Tuh. Summa yasiruna illa maghfiratin minallahi ta'ala wa ridwan. Kemudian kelak ketika meninggal, dia mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah. Itu kelak. Di dunianya podo kelengering ini. Ya kan? Akibat apa tadi? Kedzaliman yang dilakukan oleh sekelompok tertentu, tapi yang lain cicing, diam, bahkan menolak saja enggak, malah senang lagi, ya kan? Yo, ini PR-nya jadi Pak RT ini. PR-nya jadi Pak RT, di antaranya warganya mengundang
hajatan, mau ngundang apa yang ada giol-giolnya, kan? Yuk lanjut, nomor 4, bahaya kesyirikan dan yang akibat yang terjadi, yang rusak. Asyirku masdarul makhawif wal awham. Syirik itu sumber ketakutan dan kecemasan. Perhatikan orang-orang yang melakukan kesyirikan, itu hidupnya takut dan cemas. Kesyirikan masdarul makhawif wal awham. Syirik itu sumbernya ketakutan dan kecemasan. Kenapa? Ini dalilnya. Ini penjelasan dari penulis kitab. Karena alladzi yaqbalu aqluhu al-khurafat wa yusaddiqul al-abatil. Ana ulang, alladzi yaqbalu aqluhu al-khurafati wa yusaddiqu al-abatil. Karena orang yang melakukan kesyirikan, akalnya diserahkan kepada hal-hal yang khurafat dan membenarkan yang batil. Karena ulang itu. Kenapa? Karena orang yang melakukan kesyirikan, akalnya diserahkan kepada perkara-perkara yang khurafat, tahyul, dan membenarkan hal-hal yang batil. Yusbihu khaifan min jihatin. Makanya yusbihu khaifan min jihatin, maka dia menjadi orang yang takut dari segala macam arah. Jadi rasa takutnya tinggi, rasa cemasnya tinggi, sampai gak percaya dengan Allah, dia lari ke kuburan, dia lari ke dukun, dia lari ke paranormal, macam-macam, saking kurang percayanya dengan penciptanya sendiri. Kenapa? Inilah li'annahu i'tamada ala iddati alihatin. Karena orang yang musyrik meyakini akan banyak sesembahan. Gak cuman satu, gak cuman Allah, banyak sesembahan yang dia sembah. Karena dia orang yang musyrik i'tamada, menggantungkan akalnya, menggantungkan hatinya ke banyak Tuhan sesembahan. Kulluha ajizatun, semuanya lemah. Anjal bin naf'i, dari mendatangkan yang manfaat. Wadaf'idzur, dari menolak yang madarat. An nafsiha, dari dirinya sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak yang madarat. Dia menyerahkan, tergantung hatinya kepada banyak Tuhan. Walihada yantashiru fi jawi syirki, dan kesyirikan ini adalah kesyirikan ini sangat tersebar luas di kalangan masyarakat. Yang terjadi adalah at-tasya'umu war-ru'bu ma'a ghairi sababin dhahirin. Yang muncul adalah sikap at-tasa'um, putus asa. Ini kenapa ini? Oh gitu. Ya, saya ulang. Yang muncul akhirnya sikap putus asa, war-ru'bu, sikap pesimis, min ghairi sababin dhahirin, tanpa sebab,
nggak jelas, tapi putus asa dan pesimis. Inilah yang terjadi keempat kalau orang melakukan kesyirikan. Ketakutan, pesimis, kemudian resah, cemas yang tanpa sebab. Dalilnya adalah, silahkan untuk dibaca di dalam kitab suratnya 3 ayatnya 151. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Iya. Atau yang kedua tadi, karena mereka mengingkari. Mereka orang-orang yang menyekutukan Allah dan mereka mengingkari akan Allah Ta'ala. Maka yang muncul adalah ar-ru'ba, rasa pesimis, rasa ketakutan. Lanjut. Contoh dalil dari kesyirikan ini, suratnya adalah surat 22 ayatnya 73. Surat 22 ayatnya adalah ayat 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Iya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika amat lemahlah yang menyembah dan yang diberikan hak ibadah lemah, termasuk yang memberikan hak ibadah lemah pula. Itulah gambaran dari satu kesyirikan. Sementara tadi di surat yang ketiga ayat 151 adalah bahwa Allah akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kafir disebabkan karena mereka menyekutukan Allah. Taib. Nomor 5 yang ada di kitab, asyirku yu'attilu al-amalan nafi. Kesyirikan itu berarti meniadakan. Jadi orang yang melakukan kesyirikan meniadakan amal yang manfaat. Amalnya enggak manfaat jadinya, karena amalan yang mukmin itu amalnya manfaat. Orang muslim itu amalnya manfaat. Kalau tidak manfaat, pantang buat muslim untuk melakukan. Gitu. Makanya rumusannya di Arba'in nomornya 12. Silakan. Nomor 12 dalam Arba'in An-Nawawi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Syukran. Ini dalil min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang ketika sanggup meninggalkan yang tidak penting. Kata tidak penting pakai timbangan, kata tidak penting pakai ukuran, pakai kata tidak penting pakai parameter Allah dan Rasulnya. Gitu.
Lah sekarang bicara kesyirikan. Kesyirikan itu akan menjadi penyebab, yaitu orang meniadakan amal yang manfaat. Amalnya cenderung pasti tidak manfaat. Kenapa? Penulis kitab menjelaskan, li'annahu, karena sesungguhnya kesyirikan itu yu'allimu, mengajarkan atba'ahu, pengikut-pengikut kesyirikan. Syirik itu akan mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya al-i'timada alal wusata'i wasyufa'i. Dia akan menjadikan kepada pengikutnya ketergantungan kepada perantara-perantara, penolong-penolong selain dari Allah. Kata perantara itu bentuknya jamak. Al-wusata'i, perantara-perantara dan penolong-penolong. Kesyirikan akan mengajarkan itu. Mendatangi dukun nanya tentang jodoh, mendatangi orang pintar nanya tentang karir, datang ke kuburan sekedar untuk kira-kira hoki enggak 2029 sampai 2034 umpamanya. Datanglah ke kuburan. Kalau juru kunci bilang telanjang ya telanjang. Kalau juru kunci bilang bayar ya bayar. Dan itu dilakukan. Jadi makanya tadi akal warasnya sudah nggak dipakai. Kalau juru kunci bilang pokoknya nyerahkan uang segini ya segini. Bahkan yang tadi saya katakan sampai suruh telanjang pun akan telanjang. Maaf ya, sampai harus hubungan maaf sebadan yang bukan pasangan sahnya dilakukan. Jangan bilang saya ke sono loh. Gunung Kemukus itu diantaranya itu. Kok jenengan manggut-manggut mau ke sana? Janganlah. Kayak kok kagum banget. Itu tempatnya orang tadi bahasanya pesugihan. Tapi dengan cara membawa pasangan yang bukan pasangan sahnya. Itu kan keji banget toh. Fahsya. Tapi itu dilakukan. Jadi akal warasnya sudah nggak dipakai. Maka hidupnya tadi norpat, kalut, cemas, putus asa, macam-macam. Padahal yakin ketika ditanya, yang menciptakan kamu siapa? Allah. Ya sudah, larinya ke yang menciptakan kamu aja. Lah ini kesyirikan itu akan mengajarkan kepada para pengikutnya untuk supaya hati orang yang menyekutukan itu dia bergantung kepada perantara dan penolong-penolong. Fayat rukuna al-amala salih, maka orang tersebut akan meninggalkan amal yang salih. Solatnya nggak dikerjakan. Gitu. Padahal seluruh amalan-amalan tadi diantaranya coba bayangkan, sukses itu diantaranya dengan ini. Yuk bicara sukses, bicara untung. Antum tak kasih ayat untung. Antum anak kasih ayat untung. Biar untung ini dikerjakan. Suratnya 23. Ayatnya 1, 2, 3, 4, 5. Dah nggak usah banyak-banyak. Surat 23. Silakan. Ini ayat sukses. Di antaranya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. udah, jenengan sudah dihadapkan dengan kata sesungguhnya. Penguat itu, sungguh orang mukmin itu beruntung loh. Nomor lanjut 2, yaitu orang-orang yang berkhusus dalam sholatnya. khusus piye no? Aja dirubah. Diulang. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Stop dulu. Berarti sholat yang bagus, sholat yang khusyuk menjadi awal menuju kesuksesan. Jadi tidak heran
kalau ulama membuat sebuah ungkapan demikian, ahsin sholataka fayuhsinullahu hayataka, perbaguslah sholatmu maka Allah akan perbagus hidupmu. Gitu. Itu solving, jalan keluar. Jadi tidak heran kalau mufasir kemudian menjelaskan kata begini. Ini terkait dengan surat dan ayat, tulis saja nggak usah dibaca. Suratnya 20, ayatnya 132. Di ujung ayat surat Al-Kahf, surat Toha, di ujung ayat 132, di ujung ayat Allah bilang begini, wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Awal ayatnya wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan Muhammad kepada keluargamu supaya sholat, sabar ketika melaksanakan sholat. Kami tidak meminta rezeki kamu Muhammad, tapi kami yang ngasih rezeki kepada kamu. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa. Mufasir menjelaskan, idza aqamtas sholata ataka rizqu min haitsu la tahtasibu. Kalau kamu mendirikan sholat, Allah akan memberikan rezeki dari arah mana yang tidak diketahui. Ngono. Coba nomor lanjut ayat 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang dia sukses itu dengan meninggalkan yang tidak baik, ucapan maupun perbuatan. Sukses, udah. Pokoknya segala yang tidak baik, baik ucapan perbuatan ditinggalkan, sukses. 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nomor 4. Ini nomor 3 untuk urutan. Siapa itu orang yang sukses mukmin? Orang yang dia ngerti dengan maaf harta yang Allah titipkan kepadanya. Dia cerdas, nggak bohong, dia jujur, dia berbagi, dan dia berbagi maaf tanpa mengenal waktu. Nggak harus nunggu kaya. Lihatlah Aisyah. Kenapa Aisyah? Aisyah itu tidak punya apa-apa. Qadarullah di rumahnya hanya ada 3 kurma. 3 kurma ini diberikan kepada seorang ibu yang memiliki 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Ibu ini dikasih 3 kurma oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 2 kurmanya diberikan ke 2 anaknya. 1 kurma mau dimakan. Ternyata wanadhara ilaiha, 2 anaknya ngelihat ibunya lagi. Maka dibagilah itu tadi kurma 1 kepada 2 anaknya. Maka ingat hadisnya jenengan. Hadis ini suka jenengan dengar di radio sunnah. Ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Peliharalah dirimu dari maaf neraka, sekalipun dengan separuh kurma. Ya, tapi jenengan di rumah ada sak toples kurma terus separuh tok sak nyut gitu, itu namanya bahasa Arabnya al kebangetiu gitu, ndak boleh. Terus nomor 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Cukup, makasih. Sukses itu ketika laki-laki perempuan menjaga kemaluannya, menjaga farjinya, menjaga kehormatan dirinya, lu gitu dan seterusnya. Dah, saya ulang. Kesyirikan itu mengajarkan nomor 5. Saya ulang. Kesyirikan itu mengajarkan adba'uhu, para pengikutnya, supaya pengikutnya al-i'timad, bergantung hatinya, alal wusata'i wasyufa'i, bergantung kepada perantara-perantara dan penolong-penolong, yang pada akhirnya yatrukunal amala sholih, mereka meninggalkan amal yang soleh. Yartakibuna dzunuba, mereka melakukan dosa-dosa. Mu'taqidina, mereka meyakini anna haula'i syashfa'una lahum indallahi ta'ala. Mereka meyakini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu
akan dapat memberikan pertolongan di sisi Allah Ta'ala. Titik. Wa hadza i'tiqadul Arab qabla al-Islam. Ini adalah keyakinan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Makanya sebelum datang Islam namanya kaum jahiliyah. Hati-hati ngomong jahiliyah. Jahiliyah adalah kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Anak ulang. Jahiliyah adalah kata Ibnu Hajar al-Asqalani makana qablal Islam. Sesuatu yang terjadi sebelum Islam datang, itu jahiliyah. Jadi jangan mengatakan sekarang jahiliyah, jenengan belum sholat mestinya. Enggak boleh begitu. Enggak boleh mengatakan sekarang masih kondisi apa? Jahiliyah. Beda antara ungkapan jahiliyah dengan jahil. Kalau jahil artinya Ikrimah mengatakan, seorang tabi'in, Ikrimah mengatakan, apa itu jahil? Kullu man asallaha fahuwa jahilun. Siapapun orangnya yang mendurhakai Allah itu bodoh. Siapapun orang kalau durhaka ke Allah itu bodoh. Tapi tidak jahiliyah. Kalau jahiliyah apa tadi? Makana qablal Islam. Sesuatu yang terjadi adalah sebelum Islam datang. Yuk dalilnya. Monggo. Suratnya 10 ayatnya 18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah, Iya. apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Terus Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? iya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Sekran. Ini dalilnya. Maka tadi dikatakan orang yang melakukan kesyirikan, mereka akan meniadakan amal soleh. Satu contoh, ini setel yakin ini. Acaranya Pilkades. Itu pemilihan kepala desa. Datanglah kepada seseorang tokoh. Anggap aja bahasanya guru, apa namanya ya, pokoknya dukun deh, guru, dukun, apalah namanya. Kata si mbah dukun, kemudian disarankan naruh ini, naruh ini, naruh ini, yakin kamu nanti menang, gitu. Ada lagi yang lebih jorok lagi nih, datang kepada orang pintar supaya nanti acaranya kamu itu acara apa namanya, acara mantu tidak hujan, buanglah celana dalam yang belum dicuci itu membelakangi rumah. Aja guyu sampean, ini real ini. Jadi sambil buang celana dalam yang belum dicuci dilempar ke belakang, nanti sampai di genteng. Itu dengan mengucapkan insya Allah, pakai bismillah, itu ngucapin lempar, insya Allah tidak akan hujan. Tuh coba Allah dipesingi, coba wis, kan lebih kurang ajar itu. Ya Allah. Yo lanjut. Tapi hari ini saya punya teman jamaah, hari ini ini bahasa orang Jawa bulan Suro ini. Pak Mono itu ngerti orang Jawa. Suro itu bulan orang Jawa.
Syuro itu bulan yang masyarakat Islam, kalau yang orang Jawa larangan untuk macam-macam, sing rame-rame. Nikahin anak ndak oleh, sunatan ndak boleh. Lu tapi giliran lahiran kok boleh gitu loh. Mbok ditahan dulu waktu lahiran. Jangan sekarang gitu. Dan itu sampai sekarang mindsetnya. Dan tetangga saya, teman saya hari ini Sabtu ini. Tapi andekan nanti anaknya ada perceraian, biasanya langsung dihubung-hubungkan. Tuh bener kan, dulunya dikasih nasihat gak mau sih. Tuh anaknya terjadi perceraian dengono. Sejauh itu sampai cara mikirnya. Padahal Syuro itu bulan yang Allah muliakan. Ada berapa bulan dalam 12 bulan? 4 bulan. Taib, yuk lanjut. Wa haula'in nasara, mereka orang-orang Nasara, alladzina ya'malunal munkarati, mereka orang-orang Nasara yang melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang mungkar, mu'taqidin, mereka meyakini annal masiha, bahwa al-masih Isa putra Maryam, qad kaffara anhumul khotoya, mereka telah, atau dia telah menghapus dosa mereka. Ada istilah dalam bahasa orang Kristen, Isa itu penghapus dosa gitu. Jadi mau melakukan maksiat apa saja sudah ditebus oleh Isa. Ini mindsetnya. Penulis kitab mengatakan mu'taqidina annal masiha qad kaffara anhumul khotoya, bahwa Isa dengan disalib adalah menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Hatta suliba, hingga Isa disalib. Bizakmihim, ini adalah anggapan pandangan mereka. Koma, tadi orang Nasara, sekarang wa ba'dul muslimin, sebagian orang Islam, yatrukunal wajibati, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, wa yaf'alunal muharramati, dan orang-orang sebagian muslim mengerjakan amal-amal yang diharamkan oleh syariat, wa ya'tamiduna, dan mereka meyakini ala syafaati rasulihim, mereka meyakini akan mendapatkan syafaat Rasul mereka, lidukhulil jannah, masuk ke dalam surga. Ini keliru. Bahwa yang namanya adalah orang muslim itu adalah mesti tidak boleh meninggalkan yang wajib dan tidak boleh mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan. Perhatikan sekarang, ini hadis. Hadis ini adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ada jalurnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kata Rasul SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Anak ulang, perkataan yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, wahai Fatimah bintu Muhammad, anak perempuan Muhammad, kata Rasul, salini min malin, mintalah kamu wahai Fatimah. Sali karena bentuk fi'il amar tunggal mukhatabah. Salini, mintalah kamu Fatimah kepadaku, min mali, dari hartaku, kata Rasul, ma syi'ti, apa yang kamu inginkan, la ughni anki minallahi syai'a. Ini Rasul yang mengatakan, aku tidak dapat membela sedikit pun kepadamu dari akan azabnya Allah.
saya tidak bisa membela kamu Aisyah sedikit pun di sisi Allah kelak. Tidak bisa. Artinya apa? Masing-masing. Jadi tidak bisa Rasul mulia, anaknya kemudian berlaku tidak mulia. Tidak bisa, orang tua nggak akan bisa menyelamatkan. Masing-masing melakukan amal salih. Nah inilah yang terjadi. Karena tadi ada istilah pasrah bongkoan ke kiai, pasrah bongkoan ke ajengan. Tidak boleh. Harus masing-masing melakukan amal yang salih. Taib. Taib, lanjut. Nomor 6. Bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan akibat kesyirikan. Nomor 6. Asyirku sababul khuluti finnar. Kesyirikan itu menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Nomor 6. Penjelasannya, penulis kitab mengatakan wasyirku sababun liddoya'i fid dunya wal adzabi al mu'abbati fil akhirah. Kesyirikan itu menyebabkan amalnya di dunia sia-sia dan azabnya di akhirat kekal. Amalnya di dunia sia-sia dan azabnya di akhirat kekal. Itu akibat kesyirikan. Ya. Dalilnya adalah suratnya, surat yang ke-5, di situ ada ayatnya, ayat yang ke-72. Tapi tolong dibaca di Quran karena yang ada di dalam kitab itu potongan ayat. Silahkan. Surat 5 ayat 72. Ya. Silahkan. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Iya. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Cukup. Ayat yang kedua dibuka. Suratnya 98. Surat apa? Al-Bayyinah 98 ya. Ayatnya 6. Monggo. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Kekal. Mereka kekal di dalamnya. Iya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ini dalil. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu seburuk-buruk makhluk. Siapa yang paling buruk makhluk? Orang yang menyekutukan Allah. Taib. Kemudian ada satu hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Yang artinya barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati sedang dia menyembah kepada selain Allah sebagai tandingan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Anak ulang,
Jadi ukurannya ketika meninggal. Kalau masih hidup kemudian tobat beda lagi. Siapa yang meninggal? Jadi posisinya sesudah meninggal, belum sempat tobat berarti. Siapa yang meninggal sedang orang tersebut beribadah kepada selain Allah, dalam kurung berdoa, menjadikan Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Gitu. Ini ancaman buat siapapun yang melakukan kesyirikan. Di dalam, maaf, tak tunjukkan dalil lagi sekarang. Di dalam hadis, pelaku kesyirikan itu adalah seperti pepatah mengatakan kacang lupa sama apa? Kacang lupa sama? Gimana cara jelasin ya? Aku bingung ya. Udah? Tahu dah? Gimana cara jelasin dah coba? Kacang lupa sama? Bingung saya itu jelasinnya. Yuk sekarang buka suratnya 2, ayatnya 21 dan 22. Ini satu paket ini. Perhatikan isinya. Jangan dibaca salah satu, dua-duanya harus. Yuk monggo, nanti tak tunjukkan dalil hadisnya. Hai manusia, Iya. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Perhatikan ayat yang ke-21. Seluruh manusia disuruh ibadah kepada Rob. Siapa Rob? Yang telah menciptakan kamu. Siapa Rob kamu? Yang telah menciptakan orang sebelum kamu. Itu Rob. Yang tidak menciptakan bukan Rob. Yang bukan Rob tidak pantas diibadahi. Syaratnya jadi Rob diantaranya menciptakan. Gitu. Lanjut ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, Iya. dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Iya. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Iya. padahal kamu mengetahui. Itu tadi dalilnya. Kamu jangan menjadikan sekutu-sekutu buat Allah, sedangkan kamu mengetahui. Ayat 21 disuruh ibadah, ayat 22 larangan menyekutukan yang diibadahi. Dah. Itu satu paket. Ayat 21 perintah suruh ibadah kepada Rob. Rob itu adalah yang menciptakan. Ayat 22, Robmu itu adalah yang membuat bumi sebagai hamparan. Rob kamu itu membuat langit sebagai atap. Rob kamu itu nurunin air hujan dari atas dari langit. Setelah turun ke bawah, tumbuh berbagai macam buah-buahan, rizki untuk kamu. Kata Rob, jangan menjadikan Allah tandingan, sekutu. Gitu. Satu paket tuh. Kemudian tak tunjukkan contoh orang yang menyekutukan Allah. Perhatikan ini, bagus sekali ini. Contoh orang yang menyekutukan Allah adalah fa inna mathala dzalika mathalu rajulin ishtara 'abdan min khalisin malihi biwarikin aw dhahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yasuruhu ayyakun 'abdahu abdu kadzalik. Yahya putranya Nabi Zakaria alaihi wassalam. Tahu Yahya ya? Putranya Nabi Zakaria. Zakaria itu adalah yang apa namanya, yang lama tidak kunjung datang buah hati, kemudian dia diberikan buah hati yang namanya Yahya oleh Allah Ta'ala. Yahya mengatakan kepada orang Bani Israel, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah adalah seperti seseorang yang membeli budak dengan hartanya yang murni, baik berupa emas maupun perak. Kemudian budak itu bekerja dan menyerahkan hasil kerjaannya kepada selain tuannya. Yahya nanya sama Bani Israel,
fa ayyukum, anak ulang, fa ayyukum yasurruhu ayyakuna abduhu kadzalik. Siapa di antara kalian yang senang punya mental budak yang seperti itu? Bahasa Arabnya budak itu abdun di antaranya. Sementara kita Abdullah, budak ya Allah, hambane Allah, abdinya Allah. Ngono. Lah orang yang melakukan kesyirikan, kata Yahya ngasih tahu kepada orang Bani Israil seperti orang punya budak, bukan ART, bukan budak loh ya. Punya budak dibayar miliknya tuannya, budak itu udah milik tuan. Itu. Tapi ternyata dikasih makan tuannya, tapi dia bekerja kepada selain tuannya. Sementara sayyid kita Allah. Inilah contoh orang yang menyekutukan Allah. Taib. Lanjut, nomor 7. Bahaya dan kerusakan yang dimunculkan akibat kesyirikan. Asyirku yufarrikul ummah. Kesyirikan itu memecah belah umat. Tidak bisa dipungkiri. Kesyirikan itu memecah belah umat. Tidak bisa dipungkiri. Suratnya surat yang ke-30, ayatnya ayat yang ke-30. Sebentar. Ayat 31, 32. Yuk, silakan. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Iya. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sekran, sebentar, anak akan tunjukkan beberapa golongan yang ada, ya. Mudah-mudahan file saya masih ada ini, tidak hilang. Iya. Di antara bentuk di antara tadi, sebentar. Ya. Ada 72, ya. Saya bacakan dulu di kitab yang lain. Nih. Bahwa kata Rasulullah, ini hadis dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, ia berkata, kata Muawiyah bin Abu Sufyan, ala inna Rasulullah sallam qama fina, ketahuilah Rasul, beliaunya berdiri di tengah-tengah kami. Faqal, Rasul kemudian mengatakan, ala inna man qablakum min al-kitabi iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariku ala 73. Agama ini akan pecah menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar. 72 itu di neraka, wa wahidatan fil jannah, satu di surga. Wa hiya al jamaah, satu itu adalah al jamaah. 72 yang akan datang, aku nanti diingetin. Silahkan istrinya Pak Mono atau siapapun, Umi Juni atau siapapun, tolong diingatkan bulan depan ada 72 golongan. Nanti saya ketik, nanti saya print 72 golongan yang mereka kulluhum finar, ya. Dan itu datanya valid. Ada yang namanya Khawarij, ada namanya Syiah,
ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah, dan masih banyak. Semua ada 6, setiap satu golongan terpecah jadi 12, ya. Ada 6 golongan, setiap golongan terpecah jadi berapa? 12. Jadi lengkapnya ada 72. Baik. Ada pertanyaan yang mau dikembangkan? Sebelumnya saya akan bacakan khulasohnya sekarang. Ya, cukup. Yang akan datang bab tawasul yang masyru'. Ada kaum bapak yang mau menanyakan, tafadhol. Yang akan datang kita akan berbicara tawasul atau bertawasul yang disyariatkan. Tanya Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah tolong dikoreksi Ustaz. Yo no mosok salah dibiarkan ya ora oleh. Oh ini Ustaz, saya pernah mendengar hadis mengatakan tidak akan masuk surga seseorang itu karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Betul. Terus ada lagi ayat Al-Quran di Al-Ankabut ayat 58 kan, akan masuk surga seseorang itu karena amalannya, maka Allah akan menjadikan dia surga sebagai yang tertinggi. Betul. Itu kan ayatnya bertentang Ustaz antara hadis dengan Al-Quran. Iya. Itu penjelasannya tolong dijelaskan Ustaz keadaannya. Terima kasih. Semua masuk surga dikarenakan rahmatnya Allah, bukan karena amal. Itu hadis. Kemudian kalau mengacu kepada surat 29 tadi, ayat berapa? 58. Itu terkait bahwa seseorang masuk surga karena amal. Apakah kontradiksi? Enggak. Cara kita berpikir, menelaah yang harus dengan jernih, benar. Kita dudukkan dulu Al-Qur'annya. Manusia hidup itu suruh kerja. Manusia hidup itu suruh beramal. Yang nyuruh Allah. Siapa dia? Pencipta kita. Amal akan dipandang valid oleh dia kalau tadi ingat yang pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, adz-dzahirah wal batinah minal aqwal wal a'mal. Apa saja nama, apa saja yang Allah Ta'ala cintai, Allah ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, itulah ibadah. Jadi kerjaan mukmin muslim harus punya nilai namanya ibadah. Untuk punya nilai ibadah mesti Allah cinta. Yang nyuruh kita kerja Allah, yang nyuruh kita ibadah Allah. Saya gunakan kata kerja. Yang nyuruh kita maaf beramal Allah. Allah nyuruh secara personal, yakni Rasulnya. Allah nyuruh secara umum manusia supaya kerja. Tak tunjukkan dalilnya, tolong dibaca. Suratnya 73 ayatnya 10. Yuk, kita buka yang bawa Quran. Silahkan. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Surat berapa? Ayat. Oh saya itu. Saya yang salah. Benar. Saya yang salah. Suratnya 15, ayatnya 99. Yo jadi seneni toh. Kalau tadi wasbir ala mayakulun ya. Ya saya salah. Suratnya 15, ayatnya 99.
Ya, Dan silahkan. sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Apa tadi? Diulang. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini Ajal. ajal. Ayat ini yang disuruh Ar-Rasul. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Muhammad, you kerja ibadah tanpa kenal lelah. Kapan berhenti ibadah? Kapan berhenti bekerja? Ketika ajal datang. Jadi ketika belum ajal datang, kerja sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ingat konsepnya tadi. Yang penting Allah cinta, Allah ridho. Maka ketika kerjaan apapun karena Allah, kerjaan yang manfaat, nilainya, value-nya ibadah. Gitu. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Lah tadi surat 21 ayatnya, surat 2 tadi ayat 21. Hai sekalian manusia, u'budu. Hai sekalian manusia, kerja kamu. Ke siapa? Tuhanmu. Jadi objeknya kita kerja ke Allah. Jangan ke istri. Jangan ke anak. Jangan ke pimpinan. Nanti nguntit duit nanti. Kerja, maaf, ingat anak. Nanti ingat sepatu baru. Kerja, ingat istri. Nanti ingat kalung nanti. Leontin. Tapi kerja ketika ingat Allah, maka bagaimana Allah? Yang penting Allah cinta, Allah ridho. Sekalipun gak disukai, gak dicintai sama istri maupun anak maupun pimpinan. Itu ibadah. Maka ibadah gak kenal lelah. Gak kenal lelah. Karena gak ada kata istirahat dalam ibadah. Sebelum berjumpa dengan Allah. Itu pakai diksi seperti itu. Lah sekarang bahwa masuk surga itu adalah tadi bukan dengan amal semata, tapi semua karena rahmatnya Allah. Kenapa? Apa yang kita lakukan dalam amal belum tentu semuanya akan Allah rahmati. Tidak semua amal yang kita kerjakan itu benar dalam pandangan Allah. Maka kalau bukan semata-mata rahmatnya Allah, kita enggak akan masuk ke dalam surganya. Hadisnya jenengan ingat. Ini saya saya punya tulisan itu juga. La yadkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannata wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kata Rasul, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Taib. Jadi tugas kerja harus mohon kepadanya, yang penting ikhlas dan sesuai dengan tuntunan ajaran dia. Kemudian tawakalkan sama Allah. Semuanya akhirnya kembali kepada Allah. Tidak mungkin Allah rahmatnya akan keliru memberikan. Ini yang amalnya baik, tidak mungkin dipindahkan kepada amalnya yang tidak baik. Yang penting awali semuanya dengan bismillah, bismillah, bismillah. Makanya ajarannya Islam begitu. Tak kasih contoh, wis. Tidur jenengan, ini soal tidur. Ini menguap, wis, menguap dengan tidur, menguap. Bahasa Arabnya at-tasya'ubu, menguap. Kalau begini, maaf, contoh, ini menguap, welak itu, jelek. Tapi ketika begini, itu ibadah. Kenapa? Karena Rasul yang nyuruh supaya ketika menguap menutup dengan tangan. Oke? Contoh, tidur. Biar tidurnya punya nilai ibadah, baca bacaan sebagaimana tuntunan dia. Ayat kursikah atau yang lain, bismika Allahumma amutu wa ahya, miringnya ke kanan.
Berarti biar dapat nilai ikuti tuntunan sang teladan. Jenengan keluar rumah mau berangkat meeting dengan klien umpamanya, jenengan baca bismillah. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan bismillahi majriha itu ibadah. Jadi ternyata tidak ada agama yang tidak mengajarkan punya nilai ibadah kecuali Islam. Maka ada namanya kitab Mausu'ah Al-Adabul Islamiyah, ensiklopedi adab Islam. Ngono. Karena apa? Rasul tidak ingin apa yang kita kerjakan sia-sia. Dari mulai melek tidur sampai akan tidur itu diajari oleh Rasul. Melek tidur, dulu jenengan dengarnya lagu apa? Bangun tidur laiku. Jadi jangan salah kalau cucu anak jenengan habis tidur langsung. Ternyata ndak. Sang teladan ngajari bangun tidur baca doa kalau tahu. Yang kedua cuci tangan. Yang bisa baca Quran baca 10 ayat dari surat Ali Imran yang terakhir. Pokoknya kalau mengikuti tuntunan sang teladan berarti tidak sia-sia. Coba. Ada agama lain? Tidak ada, cuma Islam. Lanjut, pertanyaan ada lagi? Ada lagi silakan. Kalau sudah tidak ada, ana tutup. Tolong diingatkan untuk ana yang akan datang, ana printkan 72 golongan yang semuanya di neraka, ya. Syukran bikutumikum fi hadzal makan, di tempat ini. Wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang akan datang kita bicara tawasul yang disyariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah tanggal 1 bulan Juli pada Sabtu tanggal 5 Juli jam 9 pagi oleh Ustaz Sofyan Hurai Hafizahullah dengan tema jadikan akhirat sebagai prioritas. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah punya yang itu kan, yang 72 itu yang waktu di BI. Itu. Betul. Belum mau saya. Bagus. Di BI dulu Pak. Ya. Di yang apa? Pak. Betul. Itu. Ustaz dulu Ustaz ya. Monggo.